Hari ini kita belajar menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk partikel di dalam potensial dimensi 1. Jadi kita bahas partikel potensial dimensi 1. Jadi kita bahas persamaan Schrödinger. Schrödinger satu partikel dimensi 1. Jadi yang kemarin kita sudah belajar tentang bahwa persamaan Schrödinger itu berbentuk ini. Jadi ini persamaan Schrödinger yang bergantung waktu. Jika operator Hamilton tidak bergantung waktu, secara eksplisit jadi ini persamaan Schrödinger bisa berubah menjadi persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu dengan asumsi bahwa fungsi gelombang bisa merupakan perkalian dari fungsi gelombang yang bergantung ruang dan fungsi gelombang bagian yang bergantung waktu. Kemarin kita dapatkan bahwa ini adalah minus I E per bar T. Jadi ini ada bagian yang bergantung ruang dan bagian yang bergantung waktu. Nah, bagian yang bergantung ruang ini itu memenuhi persamaan Schrödinger atau juga namanya persamaan Eigen, yaitu operator H psi sama dengan E psi. Ini persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Oke, selanjutnya kita bahas bagaimana menyelesaikan persamaan Schrödinger ini untuk partikel satu partikel dimensi 1. Jadi itu yang kita pelajari dulu ya, hal-hal yang sederhana dulu. Nanti setelah itu baru kita lanjutkan ke hal yang lebih kompleks, yang lebih banyak aplikasi. Oke, selanjutnya kita lihat yang sederhana dulu, yaitu sebuah partikel berada di potensial 1D. Nah, agar lebih sederhana lagi, kita tinjau dulu potensialnya sama dengan 0 atau dikatakan dengan partikel bebas. Nah, untuk partikel bebas ini memiliki Hamilton, yang operator Hamilton untuk partikel pada dimensi 1, yaitu adalah minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat. Jadi itu hanya mengandung operator energi kinetik. Jadi kalau kita lihat persamaan Schrödinger-nya menjadi minus h bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat psi sama dengan E psi gitu.
Jadi dari sini kita akan sederhanakan terlebih dahulu supaya persamaan diferensial yang kita peroleh lebih terlihat solusinya seperti apa. Jadi kita sederhanakan dari persamaan ini menjadi kita atur konstantanya sedemikian rupa menjadi d kuadrat psi dx kuadrat sama dengan minus 2me per h bar kuadrat psi. Nah, agar lebih sederhana lagi, kalau kita perhatikan ini biasanya kita belajar solusi bersama gerak osilasi, contohnya itu sering kita temukan persamaan ini. Nah, yang ini supaya lebih sederhana kita buat definisi, yaitu K nya itu sama dengan akar 2me per h bar kuadrat atau akar 2me per h bar. Jadi yang mana? Nah, dari situ kita dapatkan persamaan bahwa persamaan Schrödinger-nya menjadi yang ini, dx kuadrat sama dengan minus k kuadrat psi. Inilah persamaan yang sering kita jumpai di osilasi gerak harmonik. Oke, nah solusi dari persamaan persamaan Schrödinger ini adalah memiliki dua bagian. Jadi solusi dari persamaan yang kita peroleh ini persamaan diferensial nih, persamaan diferensialnya biasa. Nah, solusinya berbentuk ada dua bagian, bisa eksponensial, bisa sin dan cos. Tapi di sini kita pilih eksponensial, yaitu AE pangkat IKX plus B E pangkat min IKX. Jadi ada solusi dari persamaan D kuadrat psi per dx kuadrat sama dengan min k kuadrat psi adalah yang ini. Jadi ada dua bagian. Nah, kalau kita perhatikan dua bagian ini merupakan dua partikel yang bergerak dengan arah yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini E pangkat I kx merupakan merepresentasikan gelombang. Jadi ini gelombang grup untuk partikel bergerak ke arah positif X gitu. Jadi yang tandanya di depan itu plus, berarti itu adalah merepresentasikan sebuah partikel yang bergerak ke arah positif X. Selanjutnya kalau kita yang bagian satu lagi, bagian kedua adalah minus I kx merupakan fungsi gelombang. Jadi fungsi gelombang untuk partikel bergerak ke arah negatif X. Jadi kalau kita lihat nanti dengan memperhatikan bagian dari tanda positif dan negatifnya ini, kita bisa memperhatikan bahwa partikelnya bergerak ke arah mana. Oke, selanjutnya kita lihat, kita tinjau selanjutnya adalah untuk partikel yang berada di sebuah potensial. Oke, jadi kalau kita perhatikan sekarang partikel berada dari sebuah partikel, jadi berada di potensial, pada potensial.
ada energi potensial V yang tidak sama dengan 0 tetapi konstan. Biar lebih sederhananya. Nah, jadi kalau dia konstan berarti kita lihat persamaan Schrödinger-nya. Jadi kita lihat persamaan Schrödinger-nya, kita perhatikan operator Hamilton. Ini ada dua bagian, yaitu bagian energi kinetiknya plus potensialnya, tapi ini potensialnya konstan. Jadi kalau kita perhatikan persamaan Schrödinger-nya menjadi ini minus bar kuadrat per 2m d kuadrat dx kuadrat c plus v c sama dengan e c. Nah, supaya lebih sederhana kita pindahkan potensialnya ke ruas kanan dan kita sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Ya, jadi sini sebenarnya ini hanya mirip dengan solusi yang sebelumnya, tinggal E-nya berganti menjadi E-V gitu. Jadi ini sebenarnya sama saja. Jadi kalau kita perhatikan sekarang lebih sederhana lagi, ini menjadi d kuadrat c dx kuadrat sama dengan minus 2m e minus v per h bar kuadrat. Jadi dengan cara yang sama kita gunakan k sama dengan akar 2m e min v per h bar. Jadi kita dapatkan persamaan seperti sebelumnya sama dengan minus k kuadrat c. Jadi ini sama saja seperti yang tadi. Jadi kalau kita perhatikan yang tadi juga hasilnya sama. Nah, perbedaannya di sini adalah nilai k-nya berbeda. Ya, yang berbeda. Jadi dengan kata lain, dengan kalau partikel berada pada potensial yang berbeda, berarti ibaratnya bilangan gelombangnya juga berbeda, atau momentum juga berbeda. Ingat, momentum itu kalau satu partikel sama dengan P sama dengan H bar K. Oke, jadi kita punya dua kasus di sini, jadi potensial 0 dan potensial konstan. Jadi dua hal itu sebenarnya kasus yang sama. Oke, nah jadi jelaskan, jadi nggak ada seharusnya yang mungkin menjadi permasalahannya cuma mungkin diulang lagi bahwa solusi dari sebuah persamaan ini yang sering kita jumpai di gerak osilasi, bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan yang memiliki solusi berbentuk yang ini. Jadi ini yang perlu diperhatikan, bahwa solusi dari persamaan itu memiliki dua bagian. Jadi ada bagian yang merupakan partikel yang bergerak ke arah positif X, yang satu lagi partikel yang bergerak ke arah negatif X. Jadi kalau kita bentuknya, jadi perlu diingat bahwa ada sebuah partikel dengan energi E, berarti memiliki nilai K, bilangan gelombangnya adalah akar 2ME minus V. Ini ada potensi dibagi dengan bar, berarti kalau partikel tersebut bergerak ke arah positif X, karena kalau kita punya sumbu X nya ke sana berarti ke arah positif X, berarti ini
adalah E pangkat plus IKX. Sedangkan kalau partikelnya bergerak ke sana, nanti kalau gelombangnya sana, berarti kita punya persamaan gelombangnya atau fungsi gelombangnya adalah minus IKX gitu. Oke. Nah, selanjutnya bahwa untuk kalau kita punya potensial yang tidak konstan, berarti umpamanya kita punya potensial sembarang, apa saja gitu, atau apa saja, bisa kasusnya macam-macam. Nah, kalau kita punya potensialnya bentuknya yang tidak konstan, jadi asumsinya adalah kita bisa bagi potensial itu menjadi beberapa kita buat pendekatan pertama, kita buatin potensialnya seperti ini, awalnya yang seperti ini, jadi kita buatin potensial yang lebih sederhana mungkin menjadi bagian-bagian. Jadi setiap kita asumsikan bahwa potensialnya menjadi namanya per bagian kita anggap konstan. Jadi sebenarnya potensial yang kita hadap yang tidak konstan itu kita buat pendekatan bahwa kita bagi per daerah dengan potensial konstan. Jadi contohnya di bagian sini ini potensialnya kita anggap konstan, nanti potensialnya begitu gitu. Jadi artinya potensial yang tidak seragam, tidak sama, itu kita bisa bagi menjadi bagian-bagian yang konstan. Jadi ada daerah-daerah yang, nah, jadi nanti setiap daerah memiliki solusi masing-masing. Jadi setiap daerah setiap bagian memiliki solusi. Solusinya berbentuk yang tadi itu, jadi semacam E pangkat IKX plus B E pangkat min IKX. Nah, tentunya nilai K itu bergantung pada daerahnya. Jadi setiap daerah memiliki solusi yang berbeda-beda. Nah, nanti di contohnya di bagian sini, jadi bagian sini kita punya ada solusi yang berbeda. Ini di bagian sini ada solusi juga, umpamanya daerah 1, ini daerah 2 gitu. Ini ada solusinya berbeda-beda. Jadi ini juga memiliki solusi yang bentuknya 2E pangkat IK 2X plus B2E pangkat minus IK 2X. Jadi ada dua bagian. Jadi setiap daerah memiliki solusi, ada dua bagian, ada partikel bergerak positif ke arah positif X atau bergerak ke arah negatif X. Nah, jadi supaya kita mendapatkan solusi untuk semua daerah, berarti ada syarat batas yang harus dipenuhi. Jadi di pas pada posisi ini, umpamanya X0 sini, itu ada syarat batas. Jadi di perbatasan antara dua daerah ada syarat batasnya. Jadi kita punya kondisi yang sebelumnya sudah dijelaskan di bab persamaan Schrödinger. Jadi pertama kita punya bahwa fungsi gelombang harus kontinu. Nah, selanjutnya juga turunannya juga harus kontinu. Jadi di perbatasan itu harus ada bahwa fungsi gelombang 1 pada posisi X0 umpamanya itu harus sama dengan fungsi gelombang 2 pada X0 juga.
Yang ketiga ini turunannya juga harus sama juga. Itu menyatakan bahwa suatu fungsi gelombangnya harus kontinu. Nah, samping itu nanti juga kita juga punya syarat ketiga, yaitu bahwa ada ternormalisasi. Artinya bergantung pada sistem, kita bisa normalisasi bahwa fungsi gelombang probabilitasnya atau kuadrat fungsi gelombang itu sama dengan 1. Nah, bergantung pada sistem, cara normalisasinya, daerah normalisasinya berbeda-beda. Oke, mungkin untuk kasus ini sampai di situ dulu. Yang perlu diingat yang tadi saya katakan bahwa kita punya solusi berbentuk itu, kemudian ada arah fungsi gelombangnya, dan juga bahwa kita punya potensial sembarang, kita bisa bagi-bagi menjadi daerah dengan potensial konstan.